Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ricky. Aku mau ngucapin happy anniversary buat Unity yang kedua tahun. Semoga kita tetap kompak dan jaya terus. Halo semuanya, saya Patrick Effendi, saya produser dari Unity. Halo, aku Sandriha, koreografer dan dance coach dari Unity. Halo, namaku Miss B dan aku adalah guru vokalnya Unity. Halo, salam kenal, saya Joshua. Saya senior talent manager sekaligus manajer operasional buat Unity. Halo, salam kenal semuanya. Aku Caca. Aku di One ID ini sebagai talent business manager. Hai, aku Vero. Di sini aku sebagai Head of Content and Creative di One ID Entertainment. Halo, nama gue Rama sebagai videographer di One ID yang sering bareng-bareng juga sama Unity. Ya kalau nonton One ID, Ricky tuh paling banyak kekurangan. Dari dance, dari nyanyi, dari semuanya gitu. Tapi kenapa waktu itu akhirnya memilih Ricky? Karena Ricky ini punya potensi untuk bekerja keras gitu. Dan kayaknya itu yang saya perluin waktu itu di Unity untuk ngasih lihat yang lain kalau nggak bisa pun kalau misalkan kita put effort yang luar biasa pasti akan ada hasilnya gitu. Swag si Kapet orangnya keren. Udah tahu dia sebelumnya karena dia adalah produsernya CGR, terus dia sutradara film juga udah tahu. Jadi ngefans banget sama Kapet pertama kali. First impression aku pas ketemu Ricky, aku mikirnya Ricky ini umur 35 bukan? Kok kayaknya tua banget? Kaget sih, lumayan kaget. Soalnya Ricky tuh dari awal pertama kali ketemu kan, Ricky kan tinggi ya, lumayan tinggi. Terus badan itu gede. Terus dia kalau ngomong tuh ini banget gitu, kayak udah melewati asam garam dunia gitu loh maksudnya. Tegas. Ricky itu salah satu peserta audisi yang datang ke kantor. Dia audisi offline, ketemu one on one. Jadi datang ke kantor, dia ditemani sama kakaknya. Nah, first impressionku waktu itu adalah dia ini kakaknya lebih vokal dari dia gitu. Jadi kakaknya ngomong aja, dianya diem-diem aja gitu kayak, "Ini anak bisa ngomong nggak ya?" gitu. First Impressionnya adalah orangnya galak. Aku kira dia adalah orang yang punya Unity pertama kali. Ricky tuh dulu waktu training dia salah satu kandidat yang nyanyinya kurang, dance-nya juga kurang, tapi anaknya tuh pengen usaha banget gitu untuk bisa ningkatin skillnya. Caranya dia apa yang aku perhatiin itu adalah dia deketin nih kandidat-kandidat lain yang kira-kira skillnya udah lebih dari dia dan dia bisa belajar dari kandidat-kandidat itu. Waktu itu yang aku lihat tuh dia deket sama Fanly. First impression ketemu Kak Vero, tim kreatif konten Unity. Oke, pertama ketemu sama Ricky, anaknya sopan, soleh. Udah sih paling itu sih, dia sopan dan soleh. First impression Kak Sandre itu adalah dancer. First impression gue sama Ricky, apa ya, dia terlalu ramah kali ya. Pertama kali ketemu itu dia gara-gara di bandara Hong Kong tuh kameranya tiba-tiba rusak. Terus dia kayak apa ya? Kayak jadi kasarnya kayak jadi so asik aja gitu sama gue. Mungkin karena dia ramah sih ya, cuma gue penangkapannya beda. Paling gitu doang sih kalau Ricky. Bang, kita di mana ketemu pertama kali, Bang? First impression ketemu Ricky itu dia anaknya super islami dan sangat ramah. Kak Caca pertama kali ketemu orangnya galak, judes. Setelah kerja bareng sama Ricky, dia lumayan banci kamera juga. Jadi setiap kamera ke dia pasti akan langsung bereaksi dengan bagus. Pokoknya dia cepet banget deh kalau dia ditodong. Di Korea pun gara-gara tuh kameranya dia rusak, gue disuruh nodong dia mulu. Setelah kerja bareng, Bang Ram itu orangnya tegas, efisien. Setelah kerja bareng sama Ricky, Ricky itu tipe anak yang mudah tergoyah sama situasi atau sama hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi dia ada momen di mana dia menjadi perbincangan
perbincangan di sekitar coach, karena dari dance juga sempat kayak dia tiba-tiba menurun komitmennya, turun di dance class, sama dia juga nggak fokus tiba-tiba gitu. Setelah kerja bareng, Kak Sandri itu orangnya yang tegas. Ketika lagi ngajarin dance itu fokus, nggak bisa bercanda. Tapi ketika udah jamnya istirahat, dia santai banget sama kita, kayak teman. Beberapa kali Ricky itu sempat down juga, sempat curhat juga karena dia tidak terlalu bisa mengikuti dan tidak bisa tidak bisa segampang itu mengikuti standar yang lain gitu ya. Tapi kalau dilihat selama 2 tahun itu kelihatan apa yang dia kasih lihat di waktu audisi dan waktu waktu kita mencari pemilihan untuk grup boyband ini itu tetap sama sampai sekarang gitu. Jadi dia tetap bekerja keras, dia tetap berusaha gitu kan, ya sampai sekarang gitu, dan itu kelihatan hasilnya. Dan dia juga akhirnya jadi satu ciri khas sendiri karena kegaringannya dia, kelucuannya dia itu ngasih value sendiri ke unit gitu. Setelah kerja bareng, Kapet itu orangnya jujur banget sama apa yang dia lihat. Dia pengen kita maju seperti apa, dia pasti suruh kita buat terus usaha gitu. Setelah bekerja bareng Ricky, kelihatan anaknya tuh sangat taat sama agama gitu. Dia pokoknya karena emang pendidikannya pesantren kali ya, dia bener-bener taat di jalur agama. Terus pas ke Korea pun dia menjaga apa yang dia makan, dia kekerin tuh semuanya pakai Google Translate, komposisi makanan yang kita beli gitu. Tapi sejauh ini sih kalau kerja sama bareng Ricky itu anaknya cukup kooperatif dan mau belajar, cuman memang sangat-sangat butuh diarahkan dengan baik. Sangat-sangat butuh diarahkan dengan baik agar visi dan misinya bisa sampai gitu. Yang maksudnya kita apa, dia bisa delivernya sesuai dengan yang kita mau gitu. Setelah kerja bareng, Kak Vero ternyata orangnya tegas, galak, cerewet gitu. Oh, setelah kerja bareng sama Ricky, ternyata Ricky tuh romantis banget anaknya. Nggak bucin. Bukan romantis lagi sih, bucin. Aku berasanya. Jadi tuh Ricky tuh kayak dia suka banget sama lagu-lagu tuh yang bener-bener ballad, romantis, Indo romantis gitulah gitu. Maksudnya dia tuh seneng banget sama yang kayak begitu gitu. Yang begitu dia punya feel-nya kayak seolah-olah tersiksa banget gitu. Kayak Ricky tuh bagus banget sama lagu yang tersiksa gitu. Jadi pas kemarin jujur pas bawain single yang dia center Terbunuh Sepi, aku kayak wah cocok sih, gila. Itu cocok banget. Lagu itu Ricky banget gitu. Rocker, Miss B. Selama kenal sama Ricky itu anaknya kalau menurutku dia anaknya rada moody juga sih. Kayak kalau misalnya lagi lagi rajin, kalau lagi males kayak nggak bisa diganggu gitu. Jadi kayak anaknya tuh agak-agak sulit ditebak juga sih Ricky tuh menurutku. Setelah kerja bareng ternyata nggak berubah sama, galak, judes, dan tegas orangnya. Bicara seperlunya. Untuk setelah kerja bareng, waktu training dan segala macam itu, waktu debut, dia memang tadi karena mungkin nggak punya background musisi dan dancer, jadi emang kerja kerasnya juga perlu gitu. Jadi tapi dia bisa buktiin juga gitu. Ada fase di mana sepertinya dia mau menyerah dan melakukan hal-hal yang untuk pelariannya dia tuh dia melakukan hal yang menurutku kurang bisa diterima waktu itu. Tapi akhirnya sih memang ketika diajak ngobrol, diajak terbuka, banyak hal yang mungkin dia belum bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga dia membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri yang merugikan dirinya sendiri gitu. Jadi memang anaknya lebih harus harus diajak ngomong personal, ngerti karakternya lebih dalam gitu. Dan memang
perlu lumayan effort yang lumayan berbeda dari yang lain gitu. Setelah kerja bareng, aku baru tahu ternyata Kak Just adalah manajer kita. Kayaknya masalahnya Ricky tuh banyak tertutup. Jadi Ricky itu tertutup, dia tuh tidak terlalu suka membicarakan hal-hal pribadinya dan kita respect itu gitu kan. Tapi sekalinya dia terbuka akan satu poin gitu, satu hal gitu kan, banyak hal yang bisa digali dari Ricky juga banyak belajar. Ya kayaknya kalau ditanya apa yang beda dari dulu sampai sekarang sih nggak ada ya. Setelah 2 tahun, Kapet itu semakin tahu karakter kita masing-masing seperti apa. Jadi Kapet tahu kita punya potensi apa masing-masing dari Unity, jadi itu lebih ditonjolin. 2 tahun jauh berkembang ya. Maksudnya dari secara skill menurutku juga berkembang gitu kan. Memang ngedance-nya kaku ya, karena memang badannya kan berotot gitu ya, kayak Gatot Kaca gitu. Tapi ya karena memang jadinya karakter ngedance-nya gitu kayak kayak mau pukul orang gitu. Memang gayanya kaku, tapi ya berkembang dari segi itu. Setelah 2 tahun, Bang Jos adalah manajer yang baik banget buat kita. Bahkan jadi kalau menurut aku jadi kayak bapak sambungnya buat Unity. Jadi bapak yang dituakan karena nggak ada yang lagi lebih tua dari dia. Setelah 2 tahun ke sini sedikit ada peningkatan kalau di brief. Jadi misalkan di brief untuk apa dia langsung cepet ngerti. Itu kayak atau dia lagi konsen atau gimana gue juga nggak tahu sih. Tapi bagus. Setelah 2 tahun, Bang Ram tuh orangnya asik, seru, kocak, jayus, garing. Dulu sih ya, maksudnya apa-apa tuh dia masih kadang-kadang tuh nggak begitu share gitu. Dia nggak begitu open, dia nggak begitu kebuka gitu segala macam. Tapi ada berapa kali sih kita ngobrol gitu segala macam. Habis itu sekarang anaknya tuh udah lebih bisa terbuka. Terus Ricky tuh salah satu dari member yang suka ngegrecokin aku minta latihan. Jadi dia tuh suka kayak minta dikirimin, misalnya nanti vocalizing yang seperti apa gitu. Belakangan sih not really ya, tapi kemarin-kemarin maksudnya dia lumayan seneng diminta dikirimin kayak rekaman piano supaya dia tuh bisa latihan sendiri, coba sendiri dan segala macam gitu. Jadi anaknya tuh punya ambisi yang lumayan besar sih menurut aku kayak gitu. Baik, penyayang, dan sangat mengerti aku sebagai member dan member yang lain. Love you. Kenal Ricky, kerja bareng Ricky, progresnya itu sangat kelihatan ya, karena pas awal-awal audisi dan lagi training juga sebenarnya kalau menurutku dia itu bukan salah satu kandidat yang kayak kelihatan menonjol gitu ya dari segi apapun, tapi ternyata setelah kayak dia masuk di Unity ini kayak dia udah lumayan kelihatan nih auranya gitu, dan sudah mau belajar lebih banyak lagi supaya bisa mengimbangi teman-temannya juga di Unity. Setelah 2 tahun, emang dia masih sama kita, Kak? Oke, kalau secara skill sama dengan Farhan, dia effort di dance-nya bagus banget, walaupun memang mereka berdua kan nggak ada basic dance sama sekali, tapi mereka sangat mau belajar, sangat mau menyusul yang lain, effortnya bagus, dan personality-nya kadang-kadang garing tapi bisa bikin mood booster juga. Sama kayak Vicky sih, harus ada orang atau sosok kakak yang membimbing dia biar jalannya lurus gitu. Setelah 2 tahun aku merasa jadi lebih berkembang dari dance-nya dan merasa lebih aman. Oke, dari skill selama 2 tahun ini Ricky dance-nya udah lumayan maju dari awal dulu audisi jauh banget. Skill nyanyinya juga oke gitu, dari segi personality juga dia udah mau lebih terbuka, juga mau lebih belajar lagi untuk gimana menghargai pendapat orang dan gimana dengerin masukan, dan dia mau berubah ke arah ketika ada dia salah, dia ditegur, dia mau untuk berubah dan memperbaiki diri
ke depannya untuk lebih baik lagi gitu. Sangat respect karena itu pasti susah sih. Setelah 2 tahun ternyata Kak Vero itu adalah orang yang kayak tadi, tapi dia penyayang, dia ngerti sama kita satu sama lain. Dia itu juga tim kreatif kontennya Unity. Happy second anniversary buat Unity. Dan happy anniversary yang kedua untuk Unity. Selamat, congratulations, dan selamat ulang tahun, selamat anniversary buat anniversary yang kedua. Semoga kedepannya makin bersinar masa depannya dan Jaya tambah sukses. Jangan pernah puas, terus belajar. Semoga semuanya lancar terus di setiap perform, di setiap kegiatan. Dan semoga Unity bisa terus menjadi boyband yang asik, yang humble, yang semangat terus, dan semakin sukses dan menyebarkan banyak kebaikan buat orang-orang di Indonesia dan juga Semoga bisa cepat ketemu sama unit semuanya.